Zuzan sedang tidur, Huai memasuki kamar mereka dan membangunkan Taijun. Dia meminta dikasih muncrat malam itu dan ingin melakukannya di samping Zuzan. Taijun pun tidak kuasa menahan keinginan Huai dan langsung tancap gas di samping Zuzan. Saat sedang asik bergoyang, Zuzan bangun dan menyaksikan aktivitas menyenangkan. Lihat dua sejoli yang sedang bercocok tanam dengan penuh semangat. Saat itu, di tempat lain, si cantik yang jadi karakter utama dalam film Natalie sedang mengiris sayuran. Kemudian dia terlihat kesakitan hingga ada noda darah di lantai. Setelah title, kita melihat pasangan suami istri yang sedang sarapan pagi. Si cantik tadi yang bernama Han Zuzan dan suaminya yang bernama Taijun. Zuzan ini merupakan istri yang sangat perhatian dengan suaminya. Hal itu terlihat dari cara dia memperlakukan Taijun dengan penuh kasih sayang dan sangat memperhatikan kesehatan makanan yang dikonsumsi oleh suaminya. Hari itu seperti biasa Taijun pergi bekerja di kebunnya. Di kebunnya, Taijun dihampiri oleh pria yang bernama Wang Baijiao. Baijiao aja lah. Baijiao ini merupakan seorang pengrajin kayu. Saat itu dia bercerita sedang membuat peti mati untuk seorang warga lokal yang sekarang lagi sekarat. Kenapa ini saya bilang padahal nggak penting, nanti di ending akan punya faedah peti mati ini. Saat itu Baijiao mengatakan jika Zuzan akan belajar ilmu pertukangan sama Baijiao pada hari Rabu, yang ternyata itu belum dia ceritakan kepada Taijun. Siang itu Taijun pergi menemui Pak Wali Kota. Saat itu mereka sepertinya sedang membicarakan kesuburan tanah kebun Taijun, karena hasil kebunnya sendiri memang terlihat tidak terlalu bagus. Setelah kembali ke rumahnya, Taijun menanyakan tentang Baijiao kepada Zuzan dan mengatakan jika dia tidak suka dengan gayanya. Malam itu saat Zuzan melihat kamar kosong yang ternyata itu mereka siapkan untuk calon anaknya, namun sampai sekarang masih belum memiliki keturunan. Karena kamar itu sekarang kosong, Zuzan berniat menyewakan kamar itu untuk menambah pemasukan mereka. Taijun menyerahkan keputusan itu kepada Zuzan, meski dia agak sedikit ragu bisa tinggal dengan orang asing. Esok harinya Zuzan merapikan kamar itu dan pekarangan rumahnya. Zuzan kemudian mulai memotret dan memasang iklan di marketplace. Tidak lama kemudian masuk telepon yang menanyakan informasi sewa kamar itu. Zuzan lalu meminta Taijun untuk menjemput calon penyewa tadi ke halte bus. Dalam perjalanan Taijun melihat seorang wanita dengan wajah yang cukup familiar di salah satu halte bus, yang ternyata itu adalah gadis yang pernah diobok-obok dulu, dan orang yang kita lihat di awal film tadi ternyata Taijun bersama selingkuhannya. Setelah mencari ke berbagai halte, Taijun tidak bertemu dengan calon penyewanya. Setelah hari berganti malam, dia kembali ke rumah dan ternyata calon penyewanya sudah sampai duluan karena dapat tumpangan dari seorang warga. Orang yang menyewa itu tidak lain adalah seorang cewek yang bernama Huai. Dialah gadis simpanan Taijun tadi. Huai ini adalah seorang penulis novel dan di sana dia berniat menyelesaikan novelnya itu untuk mendapatkan ketenangan. Taijun tentu kaget, panik, semua perasaan campur aduk menjadi satu, sehingga dia terlihat sangat tidak nyaman. Malam hari itu Taijun menunggu Huai yang sedang mandi. Setelah Huai selesai, Taijun meminta dia untuk segera pergi dari sana dan tidak mengganggu dia dan Zuzan. Namun Huai malah menggodanya dengan melepas handuk dan Taijun tidak kuasa menahan godaan anak kosnya itu saat istrinya sedang tidur pulas yang ternyata dia mengkonsumsi obat tidur. Esok harinya Zuzan yang tidak tahu apa-apa memperlakukan Huai dengan sangat baik layaknya seorang tamu. Dia dihidangkan makanan yang lezat dan bisa makan dengan gratis. Saat di meja makan itu Huai malah menggoda Taijun menggunakan kakinya di bawah meja. Saat itu Taijun teringat masa lalunya dengan Huai ketika dia membawakan sebuket bunga. Keesokan harinya Zuzan pergi ke gudang pertukangan Baijiao untuk memulai les privatnya. Di sini kita bisa melihat jika Baijiao sebenarnya memiliki ketertarikan kepada Zuzan dan dia sempat membuat Zuzan sedikit salah tingkah. Di rumahnya Huai memasuki kamar tidur Zuzan dan Taijun. Dia kemudian menciumi kemeja milik Taijun lalu memakainya sambil berkhayal sedang diobok-obok Taijun hingga akhirnya dia pun puas setelah muncrat. Beberapa saat kemudian Zuzan kembali ke rumahnya yang saat itu diantar oleh Baijiao. Di sanalah Huai menyadari jika Baijiao menaruh rasa kepada Zuzan. Malam harinya Zuzan pergi menemui Baijiao. Saat itu, dia menawarkan uang yang sangat banyak kepada Baijiao agar dia meniduri Zuzan, dengan tujuan Taijun mengetahuinya dan dia akan menceraikan Zuzan. Lalu Huai akan menjadi wanita satu-satunya dalam hidup Taijun. Tawaran itu ditolak oleh Baijiao.
meski dia sebenarnya orang yang sangat materialistis dan sangat suka dengan uang. Tapi untuk urusan begituan dia tidak bersedia. Tapi dia mulai tertarik saat Huai mengatakan dia bisa meminta berapapun kepada Huai jika bersedia bercocok tanam dengan Zuzan. Toh secara fisik dia juga sangat tertarik dengan Zuzan. Suatu malam saat Taejun dan Zuzan sedang tidur, Huai memasuki kamar mereka dan membangunkan Taejun. Dia meminta dikasih muncrat malam itu dan ingin melakukannya di samping Zuzan. Taejun pun tidak kuasa menahan keinginan Huai dan langsung tancap gas di samping Zuzan. Saat sedang asik bergoyang, Zuzan bangun dan menyaksikan aktivitas menyenangkan itu. Tapi ternyata Taejun hanya bermimpi. Suatu hari Zuzan bertanya tentang novel yang disusun oleh Huai. Huai mengatakan jika dia sedang menyusun novel tentang drama percintaan. Tapi kisah percintaan yang sedang dia tulis itu tentang perselingkuhan. Zuzan terlihat agak sedikit kaget dan juga seperti marah. Rupanya dia sudah mencurigai suaminya itu telah berselingkuh. Hal itu terjadi pada malam hari dia keguguran. Jadi Zuzan yang kita lihat menahan sakit di awal film tadi, pada malam itu dia mengalami keguguran. Saat dia mengalami pendarahan, Zuzan mencoba menghubungi Taejun. Tapi Taejun tidak mengangkat teleponnya karena saat itu dia sedang bergoyang dengan Huai. Zuzan pergi ke rumah sakit dan menerima kenyataan pahit jika dia baru saja keguguran. Saat kembali ke rumah, dia melihat punggung Taejun yang terdapat bekas cakaran kuku yang tak lain adalah cakaran Huai. Karena itulah dia terlihat kaget dan juga marah. Sampai akhirnya pada satu malam, Taejun menelpon Zuzan untuk mengabari jika dia akan pulang terlambat karena harus menemui temannya yang bernama Xian, yang malam itu mengajak minum. Dia meminta Zuzan untuk tidak menunggunya. Saat dia pergi mengambil minum, Zuzan melihat Huai yang pergi keluar. Dan ternyata dia pergi menemui Taejun yang telah menunggunya tidak jauh dari sana. Entah sengaja mengikuti Huai atau memang hanya ingin berjalan-jalan, Zuzan juga terlihat pergi keluar. Sampai akhirnya dia menemukan pakaian di jalanan dan melihat mobil di dekat sana. Saat dia mencari-cari baju siapa kira-kira, dia melihat semak-semak bergoyang dan itu adalah Huai yang sedang bergoyang bersama Taejun. Karena penasaran, dia kemudian melihat lebih dekat dan melihat jika wanita itu adalah Huai dan prianya adalah Taejun suaminya. Zuzan yang terpukul kembali ke rumah sambil menangis dan merendam diri malam itu. Saat Taejun pulang, dia hanya berpura-pura tidur dan esok harinya Zuzan bersikap seperti dia tidak mengetahui perselingkuhan suaminya semalam. Namun Zuzan sekarang menjadi lebih pendiam dan sering melamun. Baijo yang menyadari Zuzan sedang memikirkan sesuatu sering memperhatikannya secara diam-diam. Sampai akhirnya suatu hari Baijo mengajak Zuzan berpacaran. Menurut Baijo itu hal yang biasa, seorang suami atau istri memiliki pacar gelap. Tapi Zuzan menolak Baijo karena dia yakin bahwa setia itu adalah yang terbaik, meski suaminya berselingkuh. Salut. Suatu malam Huai meminta izin kepada Zuzan membawa pacarnya ke rumah untuk makan malam bersama. Saat itu Zuzan mengizinkannya meski Taejun agak sedikit keberatan. Saat malam tiba, ternyata pacar yang dimaksud oleh Huai adalah Baijo, dan mereka sebenarnya hanya pura-pura pacaran untuk membantu Baijo mendekati Zuzan. Saat Zuzan pergi mencuci piring, Taejun yang sedang berduaan dengan Huai mulai bertanya apakah dia dan Baijo sering bercocok tanam. Huai kemudian menjawab wajar kalau dia melakukan dengan pacarnya, kan Taejun juga selalu mengenjot istrinya. Hal itu membuat Taejun terbakar cemburu. Saat Huai mengikuti Baijo pergi, Taejun malah berpikir jika mereka sedang bergoyang. Dia yang memikirkan itu menjadi ingin bergoyang juga. Taejun kemudian mendatangi Zuzan dan memaksanya main kuda-kudaan malam itu. Sementara Zuzan yang tidak tahan dengan tingkah Huai dan Taejun pergi menemui Baijo. Saat itu dia minta digoyang kepada Baijo. Tapi Baijo malah menolaknya karena dia tahu Zuzan melakukan itu hanya untuk membalaskan sakit hati kepada suaminya, bukan atas dasar keinginannya sendiri. Malam itu Baijo mengantarkan Zuzan ke rumahnya. Dia meminta Zuzan untuk berhenti menangis karena itu juga akan membuat dia bersedih. Tapi saat Zuzan akan memasuki rumahnya, Baijo mengejarnya dan mereka bertatapan. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Beberapa saat kemudian Taejun akhirnya pulang. Saat itu dia melihat lampu kamar Huai kembali menyala dan mengira jika Huai baru saja digenjot oleh Baijo. Dia kemudian mengambil pisau dan ingin melukai Huai. Tapi saat dia memasuki kamarnya, Huai tidak ada di sana. Karena saat itu Huai sedang berada di tempat pertukangan Baijo dan saat Baijo datang dia marah-marah.
Huai marah karena Baijo belum berhasil menggoyang Zuzen, sehingga Taejun dan Zuzen sekarang masih bersama. Karena itu Huai meminta Baijo segera menggunakan tongkat saktinya. Tapi Baijo berkata jika dia tidak akan melakukan itu dan transaksi mereka dibatalkan. Karena ternyata dia mengejar Zuzen tadi untuk memberitahu Zuzen jika dia dibayar agar bergoyang dengannya. Harga yang ditawarkan adalah 50 juta dan Baijo tidak akan melakukan itu. Baijo mengusir Huai dari sana dan meminta dia untuk tidak menemuinya lagi. Si cewek gila ini kemudian melihat pisau lalu mengiris urat nadinya sendiri. Dia akhirnya pingsan dan Baijo segera membawanya ke rumah sakit. Di rumahnya, Taejun mendapatkan SMS dari Baijo mengenai kondisi Huai dan memintanya datang ke rumah sakit. Saat Zuzen melihat dia membaca pesan itu, Zuzen mengira dia ingin menemui Huai. Zuzen meminta dia untuk tidak menemuinya. Tapi Taejun mengacuhkan Zuzen dan tetap melangkah menuju pintu. Zuzen yang marah akhirnya menusuk Taejun dari belakang. Zuzen kemudian memasukkan Taejun ke dalam peti mati buatan Baijo tadi. Zuzen kemudian menemui Huai di rumah sakit dan mengatakan jika Taejun tidak akan datang. Huai yang tidak percaya kemudian menghubungi Taejun, tapi dia tidak menjawab. Setelah itu, dia mendapatkan pesan dari Taejun yang memintanya meninggalkan dia dan Zuzen, yang ternyata pesan itu dikirim oleh Baijo. Huai yang sudah hilang akal sehatnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atap gedung rumah sakit itu dan jatuh tepat di mobil Zuzen. Sementara Taejun sendiri sekarang dikurung di bawah tanah oleh Zuzen di dalam peti mati dan memasang selang ke sana agar Taejun tetap bernafas. Itu dia ringkasan cerita dari film ini. Singkat aja pesan yang mungkin dapat kita ambil dari film ini, jangan suka memanfaatkan kebaikan orang lain yang telah tulus kepada kita. Karena jika dia tahu kita telah menyakitinya, maka balasan dari orang baik yang terluka itu amatlah kejam. Udah itu aja. Sekian bacotan kita kali ini, terima kasih yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di next video. Admin pamit dan wassalam.